Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda beserta 9 fakta unik yang jarang diketahui. Pangeran Diponegoro adalah seorang tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia yang terkenal karena perannya dalam Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang berlangsung antara tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah kolonial Belanda. Perjuangan Diponegoro merupakan salah satu perjuangan nasional yang terbesar dan paling bersejarah dalam sejarah Indonesia. Perang Diponegoro bermula dari ketidakpuasan Pangeran Diponegoro terhadap pemerintahan kolonial Belanda di Jawa yang dianggapnya semakin menindas rakyat dan merampas hak-hak mereka. Diponegoro juga merasa bahwa kebijakan pemerintah kolonial yang mengenakan pajak yang tinggi dan mengeksploitasi sumber daya alam Jawa tidak adil bagi rakyat setempat. Diponegoro kemudian mulai menggalang dukungan dari rakyat Jawa dan mengorganisir pasukan untuk melawan Belanda. Dalam perang ini, Diponegoro mampu memimpin pasukannya untuk merebut beberapa kota penting di Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Namun, Belanda akhirnya berhasil memenangkan perang melalui strategi perang gerilya yang intensif dan penggunaan kekuatan militer yang lebih besar. Pada 28 Maret 1830, Diponegoro menyerah kepada Belanda setelah berunding dengan Jenderal Belanda Hendrik Marcus de Kock. Diponegoro kemudian diasingkan ke Sulawesi dan meninggal dunia di sana pada tahun 1855. Perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda menjadi salah satu tonggak sejarah penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi simbol perjuangan rakyat Jawa yang menghadapi penjajahan Belanda dan juga menjadi inspirasi bagi perjuangan nasional di masa depan. Selain Pangeran Diponegoro sendiri, ada beberapa tokoh penting lain yang terlibat dalam perjuangan melawan Belanda. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Jenderal Tumenggung Wiranatakusuma merupakan salah satu panglima perang Pangeran Diponegoro yang paling terkenal. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang kuat dan memimpin beberapa serangan terhadap pasukan Belanda. Patih Danureja adalah salah satu panglima perang yang setia kepada Pangeran Diponegoro. Ia dikenal sebagai ahli strategi perang dan berperan penting dalam beberapa kemenangan awal pasukan Diponegoro. Jenderal de Kock adalah jenderal Belanda yang memimpin pasukan kolonial dalam perang melawan Pangeran Diponegoro. Ia dikenal sebagai seorang komandan yang cerdas dan berhasil mengalahkan pasukan Diponegoro melalui taktik perang gerilya. Sultan Hamengkubuwono V adalah Raja Yogyakarta saat itu dan memimpin perlawanan terhadap Belanda bersama Pangeran Diponegoro. Namun, ia kemudian menyerah kepada Belanda dan menandatangani Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Raden Saleh Syarif Boestaman adalah seorang panglima perang dari Kesultanan Demak yang membantu perjuangan Pangeran Diponegoro dengan memberikan dukungan pasukan dan persenjataan. Pangeran Mangkubumi adalah adik Pangeran Diponegoro yang juga terlibat dalam perjuangan melawan Belanda. Ia mengorganisir pasukan dari wilayah Banten dan berjuang bersama Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Pangeran Notokusumo adalah sepupu Pangeran Diponegoro yang ikut terlibat dalam perjuangan melawan Belanda. Ia dikenal sebagai seorang panglima perang yang gigih dan berhasil merebut beberapa kota penting dari pasukan Belanda. Mereka semua memainkan peran penting dalam perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda dan berjuang bersama-sama untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia dan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Beberapa pengaruh penting dari perjuangan ini antara lain: meningkatkan kesadaran nasionalisme. Perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda membuka mata rakyat Indonesia tentang pentingnya kesatuan dan persatuan dalam menghadapi penjajahan. Pangeran Diponegoro menyadari bahwa perjuangannya tidak hanya untuk wilayah Jawa,
tetapi juga untuk Indonesia sebagai negara yang merdeka. Menumbuhkan semangat perjuangan, perjuangan Pangeran Diponegoro juga menumbuhkan semangat perjuangan dalam diri rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Semangat perjuangan inilah yang kemudian terus dipelihara dan dikembangkan oleh para pahlawan nasional lainnya. Meningkatkan kesadaran sosial dan kemanusiaan, perjuangan Pangeran Diponegoro juga mengarahkan perhatian pada isu-isu sosial dan kemanusiaan. Pangeran Diponegoro menentang praktik-praktik kolonial yang merugikan rakyat dan memperjuangkan hak-hak mereka. Meningkatkan persatuan dan kesatuan, perjuangan Pangeran Diponegoro membuktikan bahwa persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dapat mengalahkan penjajah. Hal ini memperkuat semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mengembangkan persatuan dan kesatuan nasional. Meningkatkan pengaruh kebudayaan Jawa, perjuangan Pangeran Diponegoro juga memperkuat pengaruh kebudayaan Jawa di Indonesia. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai seorang pemimpin yang kuat dan juga seorang seniman yang terampil. Karya-karyanya, seperti wayang dan lagu-lagu kebangsaan, terus dipelajari dan dihargai hingga kini. Secara keseluruhan, perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda merupakan sebuah tonggak sejarah penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memainkan peran penting dalam menginspirasi perjuangan nasional di masa depan. Konflik yang terjadi dalam perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda sangat kompleks dan bermacam-macam. Beberapa di antaranya adalah konflik militer. Perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda banyak terjadi dalam bentuk konflik militer, seperti pertempuran dan serangan yang terjadi di berbagai wilayah di Jawa. Konflik militer ini berlangsung selama beberapa tahun dan menewaskan banyak korban baik dari pihak pasukan Diponegoro maupun pasukan Belanda. Konflik politik. Konflik politik terjadi antara pasukan Diponegoro dengan pasukan Belanda dalam upaya merebut pengaruh politik dan kekuasaan di wilayah Jawa. Pangeran Diponegoro berjuang untuk mengembalikan kekuasaan kepada keluarganya, sementara Belanda berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya atas wilayah tersebut. Konflik sosial. Konflik sosial terjadi akibat perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat pribumi. Pangeran Diponegoro memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi dan menentang praktik-praktik kolonial yang merugikan mereka. Konflik budaya. Konflik budaya terjadi karena perbedaan pandangan antara pihak pasukan Diponegoro dengan pasukan Belanda dalam hal nilai-nilai dan tradisi budaya. Pangeran Diponegoro menganut nilai-nilai Jawa yang tradisional dan menentang pengaruh Barat yang semakin menjamur di Indonesia pada saat itu. Konflik agama. Konflik agama terjadi karena perbedaan keyakinan antara pihak pasukan Diponegoro yang mayoritas beragama Islam dengan pasukan Belanda yang kebanyakan beragama Kristen. Namun, Pangeran Diponegoro tidak pernah menggunakan agama sebagai alat perjuangannya melawan Belanda. Secara keseluruhan, konflik yang terjadi dalam perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda sangat kompleks dan bermacam-macam. Namun, perjuangan tersebut berhasil memperkuat semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memperkuat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Berikut adalah 9 fakta unik mengenai perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda yang mungkin tidak diketahui banyak orang. Fakta pertama. Pangeran Diponegoro awalnya tidak berniat melawan Belanda. Ia hanya ingin memperbaiki kondisi rakyat dan mendapatkan tempat di istana yang sesuai dengan posisinya sebagai pangeran. Fakta kedua, Pangeran Diponegoro adalah seorang seniman yang ahli dalam menggambar dan melukis. Ia mengisi waktu luangnya dengan membuat lukisan dan karya seni lainnya. Fakta ketiga. Salah satu keahlian Pangeran Diponegoro adalah ilmu peperangan. Ia mempelajari strategi militer dari ayahnya dan berlatih bertempur sejak kecil. Fakta keempat, Pangeran Diponegoro dijebloskan ke penjara oleh Belanda selama 26 tahun setelah perjuangannya berakhir.
Ia meninggal dunia di penjara tersebut pada tahun 1855. Fakta kelima, selama masa penjara, Pangeran Diponegoro menulis buku harian yang berisi catatan-catatan tentang perjuangannya melawan Belanda. Buku harian tersebut kemudian diterbitkan dan menjadi salah satu sumber utama dalam memahami perjuangan Pangeran Diponegoro. Fakta keenam, perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda melibatkan banyak rakyat Jawa dari berbagai lapisan sosial. Ada petani, pedagang, ulama, dan bahkan kerabat raja-raja Jawa yang turut bergabung dalam perjuangan tersebut. Fakta ketujuh, perjuangan Pangeran Diponegoro menjadi inspirasi bagi banyak pejuang kemerdekaan Indonesia, seperti Soekarno dan Hatta, dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Fakta kedelapan, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai sosok yang religius dan menghargai keanekaragaman agama. Ia sering berdiskusi dengan tokoh agama dari berbagai agama, seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Fakta kesembilan, saat Belanda menangkap Pangeran Diponegoro, ia menggunakan pakaian kebesaran yang berat dan sulit untuk dilepas. Belanda harus memotong pakaiannya dengan gunting sebelum bisa menjebloskannya ke penjara. Kesimpulannya, perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Pangeran Diponegoro adalah sosok yang berani dan pemberani dalam memperjuangkan kebebasan dan keadilan bagi rakyat Jawa. Perjuangannya melawan Belanda membuktikan bahwa rakyat kecil juga mampu berjuang dan menghadapi penjajah yang kuat. Meskipun perjuangan Pangeran Diponegoro tidak berhasil memenangkan kemerdekaan Jawa dari penjajahan Belanda, namun perjuangan tersebut membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pangeran Diponegoro juga meninggalkan warisan berupa semangat perlawanan dan patriotisme yang masih terus dikenang hingga saat ini. Perjuangan Pangeran Diponegoro juga menunjukkan bahwa keberanian dan semangat juang tidak harus datang dari kalangan elit, namun juga bisa datang dari rakyat kecil yang memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk memperjuangkan keadilan dan kebebasan.